Oke, kita akan review mengenai darah tepi. Di sini sudah ada bagan dari sel darah. Ada eritrosit atau sel darah merah, ada leukosit atau sel darah putih, dan ada trombosit atau keping darah. Eritrosit mempunyai bentukan-bentukan khusus seperti rulo, crenation, dan ghost cell atau sel hantu. Leukosit ada dua macamnya, yaitu yang bergranula atau granulosit dan ada juga yang tidak bergranula atau agranulosit. Leukosit yang granulosit ada neutrofil, basofil, dan eosinofil. Leukosit yang tidak bergranula ada limfosit dan monosit. Oh ya, neutrofil di sini ada tiga macam bentukannya. Ada yang stet neutrofil, dia bentukannya C, U atau S. Ada yang band neutrofil, dia bentukannya I, dan ada yang segmen neutrofil. Kemudian kita akan lanjut. Nah, di sini sudah ada preparat dari eritrosit. Bisa dilihat ada perbedaan eritrosit antara mamalia dan reptil. Pada mamalia, dia tidak mempunyai inti dan memiliki bentukan yang cakram bikonkav. Sementara pada reptil, eritrosit ini mempunyai inti. Eritrosit mempunyai fungsi khusus sebagai transport oksigen. Ini adalah contoh bentukan dari rulo. Sel eritrosit ini mempunyai kecenderungan menempel satu sama lain pada permukaan konkavnya, sehingga dia membentuk bentukan seperti uang logam atau rulo. Selanjutnya, ada bentukan ghost cell dan crenation. Ghost cell ini saat eritrosit berada pada larutan hipotonik. Maka, air dari luar sel akan masuk ke dalam sel dan menyebabkan plasma menjadi encer. Hemoglobin keluar, sel eritrosit kehilangan warna, dan kantung-kantung darah kempis berwarna pucat. Yang crenation ini terjadi saat larutan hipertonik. Jadi air yang ada di dalam sel, dia keluar ke dalam cairan jaringan dan meninggalkan bentukan sel eritrosit mengkerut. Lanjut ke leukosit. Di sini kita bahas dulu yang granulosit atau bergranula. Ada neutrofil. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, ada stet neutrofil, segmen neutrofil, dan band neutrofil. Ini adalah contoh-contohnya. Kemudian ada eosinofil. Eosinofil ini dia bersifat asidofilik, jadi dia akan tercat sedikit lebih merah dari sel-sel di sekitarnya. Kemudian ada basofil. Nah, basofil sesuai namanya dia itu basofilik, jadi dia akan tercat lebih biru daripada sel-sel di sekitarnya. Kemudian kita bahas yang leukosit agranulosit. Di sini ada limfosit, bentuk intinya dia bulat saja, dan ada monosit, bentuk intinya dia seperti kacang atau ginjal. Ini adalah gambaran sel-sel darah. Ini adalah keping darah atau trombosit, yang dia berada di antara sel-sel darah lainnya. Lanjut ke pembuluh darah. Arteri vena. Di sini ada pembuluh darah mulai dari yang paling kecil. Arteriol prekapiler, venul postkapiler, arteriol, venul, arteri kecil, arteri sedang, vena sedang, arteri besar, vena besar. Kemudian lanjut. Di sini ada pembuluh darah terkecil, yang lumennya hanya cukup untuk satu atau paling banyak 2 eritrosit. Dia dindingnya hanya terdiri dari selapis endotel. Kemudian ada sinusoid. Sinusoid ini sejatinya adalah kapiler yang lumennya melebar. Dia ada di sediaan hepar dan lien. Kemudian ada arteriol prekapiler. Dia memiliki endotel dan selapis otot polos. Selapis otot polos ini kemudian dia digolongkan menjadi tunika media dari arteriol prekapiler. Kemudian ada arteriol.
Dia terdiri dari selapis endotel dan 2-5 lapis otot polos. Kemudian ada arteri kecil. Arteri kecil ini terdiri dari selapis endotel dan lebih dari 5 lapis otot polos serta membrana elastika interna. Jadi di sini adalah membrana elastika interna atau lamina elastika interna. Kemudian ini tunika medianya tunika adventitia. Kemudian yang di tengah-tengah ini merupakan tunika media, dan yang di sekitar sini yang sangat dekat dengan lumennya itu disebut tunika intima. Nah, di tunika intima ini kan ada lamina elastika interna. Di tunika medianya arteri kecil ini ada otot polos lebih dari 5 lapis. Dan di tunika adventisianya itu merupakan jaringan ikat kendor. Jadi arteri kecil ini dia sudah memiliki tunika adventisia, tunika media, dan tunika intima serta lamina elastika eksterna, dan juga otot polosnya sudah lebih dari 5 lapis. Kemudian ke arteri sedang. Arteri sedang ini hampir sama seperti arteri kecil, tetapi dia ada tambahan yang membedakan. Dia mempunyai membrana elastika interna dan juga memiliki membrana elastika eksterna. Dan juga dia punya vasa vasorum. Di tunika adventisianya dia jaringan ikat sama jaringan ikat. Kemudian di tunika media dia masih otot polos. Terus di tunika intimanya ada jaringan ikat dan elastika interna. Lanjut, ada arteri besar atau aorta. Dia di tunika adventisianya ini ada jaringan ikat dan vasa vasorum. Maaf, salah. Ini adalah yang nomor 1 ini adalah tunika intima. Yang nomor 2 tunika media. Yang nomor 3 tunika adventisia. Nah, di nomor 3 ini tunika adventisia ada jaringan ikat dan vasa vasorum. Kemudian di tunika media yaitu otot polos yang berselang-seling dengan sabut elastis. Kemudian di tunika intima ada jaringan ikat. Dan di aorta itu tidak lagi digunakan istilah elastika interna dan eksterna, karena semua fenestrated elastic membrannya itu sama. Kemudian ada vena besar atau vena cava. Di sini tunika medianya tipis, tunika adventisia tebal, dan banyak sabut otot longitudinal. Kemudian vasa vasorum, dia yang ada di aorta, dan vena cava tepatnya ada di tunika adventisia. Nah, vasa vasorum ini merupakan pembuluh darah tambahan, gunanya untuk menutrisi aorta atau vena cava. Lanjut ke jantung. Lapisan-lapisan jantung di sini ada endokardium, ada miokardium, dan ada epikardium. Di sini sudah ada preparat dari endokardium. Endokardium ini adalah lapisan yang melapisi ventrikel, atrium, serta katup-katup jantung. Dia terdiri dari selapis endotel, lapisan subendotel, lapisan elastikomuskuler, dan lapisan subendokardium.
Di selapis endotelnya, dia memiliki lapisan-lapisan sel endotel yang terletak di atas lamina basalis. Di lapisan subendotel, ada lapisan jaringan ikat padat yang tersusun dari sabut kolagen dan elastis. Di lapisan elastikomuskuler, lapisan ini tersusun dari sabut elastis dalam jumlah banyak dan sedikit otot polos. Sementara di lapisan subendokardium, dia ada jaringan ikat kendor, pembuluh darah, sabut saraf, dan cabang-cabang sistem hantar rangsangan atau sabut Purkinje. Sabut Purkinje ini merupakan sel-sel otot jantung yang besar-besar dan berfungsi seperti saraf. Jadi di sini yang warna kuning, yang warna merah, ini ada selapis endotel. Kemudian di bawahnya ada lapisan subendotel. Lapisannya terdiri dari jaringan ikat padat yang tersusun dari sabut kolagen dan sabut elastis. Kemudian ada lapisan elastikomuskuler. Di sini lapisan elastikomuskuler, dia terdiri dari sedikit otot polos dan sabut elastis dalam jumlah banyak. Kemudian yang warna hitam ini batasnya itu lapisan subendokardium. Dia penuh dengan sabut-sabut Purkinje. Sabut-sabut otot jantung yang besar-besar dan berfungsi sebagai saraf. Jadi dia itu besar, berfungsi sebagai saraf dan biasanya berwarna sedikit pucat. Lanjut ke lapisan miokardium atau lapisan otot jantung. Dia itu merupakan anyaman otot jantung yang tersusun lapis-lapis. Dan dia itu tersusun secara spiral dengan tujuan supaya daya pompanya itu bisa besar. Selanjutnya ada epikardium. Epikardium itu merupakan lapisan luar dari jantung yang ada mesotelnya. Terus ada lapisan submesotelium, ada sabut kolagen dan sabut elastis. Terus di lapisan subepikardial. Ini adalah yang paling khas dari epikardium, dia itu banyak jaringan lemak dan pembuluh darah dan saraf. Di sini jaringan lemak. Nah, karena lemak-lemaknya ini tercat oleh pewarnaan He, lemak-lemaknya meluruh sehingga kosong, jadi warna putih aja. Kemudian yang terakhir ada perikardium. Perikardium ini sediaannya selalu sendiri di bedah. Jadi dia itu tidak menempel pada epikardium dan lapisan-lapisan jantung lainnya, tapi dia itu sediaannya selalu sendiri seperti ini. Bisa dibedakan dengan epikardium atau endokardium tentunya, karena dia membatasi rongga yang disebut cavum perikardii dan terdiri dari selapis sel-sel mesotel dan jaringan ikat di bawahnya mengandung sabut elastis, kolagen, serta lapisan-lapisan lemak. Ini lapisan-lapisan lemak. Hampir mirip dengan epikardium, tapi dia itu selalu sendiri, jadi dia akan melipat-lipat seperti ini. Selesai.